kita akan membahas tentang tanda kebahagiaan bagi seorang muslim. Jadi tadi dalam surah Al-Humazah menjelaskan kepada kita bahwa harta bukanlah sumber kebahagiaan dan dunia dalam hadis ini bukanlah tujuan kebahagiaan. Lalu bagaimana kebahagiaan itu? Gitu kan? Saya sitir dari dua imam. Yang pertama dari Imam Syatibi. Dalam satu kitabnya yang namanya Al-I'tisam gitu, Imam Syatibi menjelaskan kepada kita. Min alamatis sa'adah, di antara tanda-tanda kebahagiaan bagi seorang hamba. Apa dia? Taisirut ta'ah alaihi. Ketika dia itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk melaksanakan ketaatan. Jadi kita harus melatih diri kita supaya kita itu mampu untuk bisa merasakan kebahagiaan yang hakiki itu. Melatih diri kita untuk bisa mudah melaksanakan ketaatan, melatih diri kita itu untuk bisa mudah melaksanakan ibadah. Kita akan mendapatkan kebahagiaan itu. Coba rutinkan segala ibadah-ibadah itu dilakukan dengan kualitas yang baik. Sholat di tepat waktu, bagi yang lelaki berjamaah. Lalu ibadah-ibadah sunnahnya dikerjakan, qobliyah ba'diyahnya mungkin. Lalu bagaimana tahajudnya dilaksanakan, duhanya dilaksanakan. Punya kelebihan harta supaya kita bisa bahagia dengan harta kita itu. Coba lakukan ketaatan dengan harta kita. Apa dia? Sedekah laksanakan, zakat tunaikan. Supaya kita itu bisa bahagia dengan pangkat dan kedudukan kita. Coba manfaatkan pangkat dan kedudukan kita itu untuk ketaatan dan ketakwaan. Jadi apa yang kita inginkan supaya kita itu bisa merasakan kebahagiaan, gunakan dia untuk ketaatan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan rangkaikan segala piranti-piranti kebahagiaan itu di tempat yang kita sudah memudahkan kita untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana Ustaz, waktu aja saya sudah susah kok, ini kalau mau ditambah lagi dengan yang lain, ya saya harus sholat, saya harus sholat. Justru salah. Ya, ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di situ, maka ibadahnya yang harus diketulkan. Bahkan sampai ketika orang itu susah dalam harta, sedekahlah dia. Gimana saya sulit harta kok saya sedekah? Inilah dia yang terkadang lupa dari kita kan. Kadang-kadang kita begitu. Ribuan contoh dari mereka-mereka yang kesulitan dalam harta, tapi justru Allah mudahkan ketika mereka menggunakan harta yang masih mereka miliki, walau mungkin sedikit, di jalan Allah. Ya kan? Di jalan Allah. Makanya Nabi SAW sampai menegaskan, ma naqasa min malis sadaqah, nggak akan kurang harta yang disedekahkan. Bal yazdad, tambah. 3 kali loh Nabi SAW sampaikan begitu. Kalau kita ragu ya berarti ada yang perlu dipertanyakan dari keimanan kita kepada Nabi SAW. Ada ingin mendapatkan sesuatu, gitu ya. Yang ada di kita ini kan kadang-kadang merasa bahwa saya harus bisa itu dan orang lain nggak boleh. Sehingga seolah kebahagiaan itu kok melahirkan dengki, kebahagiaan itu melahirkan iri. Makanya untuk mendapatkan kebahagiaan banyak orang yang sikut kanan, sikut kiri gitu. Ini bahagianya di mana kalau dia dapat? Ya bagaimana dia bisa bahagia ketika dia melalui kebahagiaannya dengan itu? Bahkan ketika melihat saudaranya sedang mendapatkan kesuksesan aja sakit hatinya. Dengan iri dan dengkinya. SMS kata orang. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Orang naik pangkat, dia naik tensi. Orang masuk rumah baru, dia masuk rumah sakit. Begitu ditanya apa sebabnya ini? Bukan karena penyakit yang dia ada, tidak. Tapi karena dengki dan iri dalam hatinya. Itu karena tidak ada taat itu yang hakiki untuk dilakukan. Latihlah dengan ketaatan, maka dia akan menjadi sumber kebahagiaan. Dengan harta kita gunakan itu sebagai sumber ketaatan. Nggak peduli dia banyak atau sedikit. Maka harta yang dimiliki membuat dia bahagia. Karena para sahabat Nabi begitu. Tidak semua dari mereka kaya. Walau tidak semua dari mereka miskin. Ada di antara mereka yang kaya luar biasa, triliuner. Tapi ada yang miskin papa. Tapi di antara mereka tidak ada cerita bahwa yang miskin papa itu hidupnya susah, nggak pernah bahagia. Dan yang kaya raya itu pasti akan bahagia. Enggak juga. Atau sebaliknya, yang miskin bahagia, yang kaya kebingungan dengan hartanya. Enggak juga. Enggak ada beda. Kenapa? Karena mereka menggunakan apa yang mereka miliki, apa yang mereka punya, itu untuk ketaatan kepada Allah. Maka apa? Bahagia. Harta banyaknya tidak menjadi beban. Yang sedikit bahagia. Yang sedikitnya berkah. Nah itu yang kita mau. Yang kedua, wa muwafaqatus sunnah fi af'ali. Bagaimana mencoba untuk perbuatannya ini mengikuti sunnah Nabi SAW.
Coba lihat bagaimana Nabi bermuamalah, coba lihat bagaimana Nabi berperilaku. Berarti intinya apa? Melihat Nabi lebih dalam lagi. Wa suhbatihi li ahli salah. Supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu, bikinlah lingkungan kita itu lingkungan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Kadang lingkungan ini menjadi sumber keburukan. Kita udah baik, kita udah banyak kenikmatan yang sudah Allah beri, tapi datang ke lingkungan yang negatif. Oh, kamu cuman begitu ya, oh kamu cuma begini ya, oh kamu. Akhirnya apa? Hancur dia. Seolah yang sudah Allah berikan itu tidak ada nilainya, sehingga dia akhirnya menjadi hamba yang kufur lagi. Sehingga otaknya teracuni, hatinya teracuni, membuat dia menjadi gelap mata, melakukan hal-hal yang menjerumuskan dia pada maksiat. Bahkan kalau di sekeliling kita itu orang-orang yang baik, orang-orang yang positif, orang-orang yang senantiasa mensupport kita untuk akhirat, dalam kondisi buruk pun pasti akan ada celah baik. Misalkan kita contoh begitu, saya lagi kena musibah, susah. Orang soleh yang ada di sebelah kita berikan kita motivasi. Berapa banyak sahabat, para nabi yang diuji dengan ujian yang luar biasa, tapi justru itu tunduk tanda kedekatannya kepada Allah. Dinasihati begitu kita kan jadi. Bahkan Nabi SAW menegaskan, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah sedang mencintai seorang hamba maka akan diuji. Jadi kalau kamu lagi dapat musibah berarti Allah lagi cinta banget sama kamu. Bahagia, nggak semua orang punya kedekatan dan nggak semua orang mendapatkan tanda cinta ini. Itulah dia kenapa Imam Syatibi mencoba merumuskan bahagia itu ketika kita berada di tengah orang-orang yang positif ini. Orang-orang yang saleh ini. Orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang mampu memotivasi kita untuk akhirat, bukan dunia. Memotivasi hanya sekedar untuk dunia, capek. Tapi ketika dia mampu untuk menggabungkan antara dunia dan akhiratnya, maka bahagia. Maka kita butuh orang yang seperti ini. Mujalasatus salihin, bahasa yang lain mungkin di kalimat-kalimat para ulama yang lainnya. Duduk bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, itu adalah salah satu pintu seseorang itu bisa mendapatkan kebaikan. Maka kita hitung teman-teman kita. Ya, kalau ternyata masih sedikit orang-orang saleh ini, perbanyaklah. Adakan waktu khusus bagi kita itu untuk mendatangi mereka-mereka yang diberikan anugerah oleh Allah dengan ilmu-ilmu agamanya, atau mereka-mereka yang diberikan anugerah oleh Allah dengan kesolehannya. Datang ke mereka, ngobrol dengan mereka, minta doa mereka, gitu kan. Soleh ini tidak harus orang yang mungkin punya predikat agama ini. Enggak, terkadang mungkin ada tetangga kita yang dia orangnya sangat biasa saja. Nggak ada dikenal oleh orang, tetapi justru dikenal oleh langit. Orangnya seperti itu perlu untuk didatangi. Kita tahu ada orang yang mungkin dia orang biasa saja, tetapi kedekatannya kepada Allah luar biasa. Bahkan penjagaan dirinya terhadap harta yang haram itu, Masya Allah gitu, tidak mau sedikit pun, walaupun di tengah keterbatasannya, tidak mau masuk ke rumahnya harta yang haram, bahkan syubhat pun takut gitu ya. Orang-orang seperti ini Masya Allah itu. Dekatnya saja kita sudah mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Berikutnya, husnu akhlaqihi ma'al ikhwan. Bagaimana kita mampu untuk bisa berakhlak yang baik dengan sesama sahabat, sesama rekan. Betapa banyak orang yang dia itu sebenarnya sudah bisa bahagia, tetapi menjadi tidak bahagia karena akhlaknya yang tidak baik. Tidak dijaga dengan akhlaknya yang baik. Gitu. Mudah ngumpat, mudah nyela, mudah bohong. Akhirnya terperosok ya, karena akhlaknya itu yang tidak baik. Gitu. Nabi SAW menegaskan itu ya, bahwa innama bu'ithtu, diutusnya aku ini ya, liutammima makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak manusia, seolah gitu ya, walaupun bukan menjadi tugas yang paling utama gitu, enggak ya, tetapi di antara bahagian tugas beliau yang paling utama adalah meluruskan akhlak manusia, karena kehidupan dunia ini akan menjadi baik seluruhnya ketika makhluk ini akhlaknya baik. Seseorang itu akan merasakan kenikmatan hidup di dunia ketika akhlaknya baik. Makanya Nabi juga menegaskan bahwa aqrabuhum manzilan Yaumul Qiyamah, yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi Muhammad SAW nanti di surga di hari kiamat itu apa? Ahsanuhum khulqa, yang paling baik akhlaknya. Dan itu bukan hanya sekedar orang memiliki akhlak langsung dia nanti bisa dekat dengan Nabi, tidak. Tapi baiknya akhlak seorang hamba itu memang menggiring hamba ini untuk bisa mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Maka itu yang harus dijaga adalah akhlak. Wa badlu ma'rufihi lil khalq. Bagaimana dia mampu untuk bisa terus-menerus memberikan kebaikannya kepada manusia. Jadi prinsipnya itu
Kalau saya sukses, belum bahagia. Tapi kalau saya sudah bisa membuat orang lain menjadi sukses, baru itulah dia bahagia. Kalau saya kaya, belum bahagia. Tapi ketika bisa membuat orang lain kaya, baru itu bahagia. Oh, kalau sudah begitu, ini bahagia ini masuk nih, bisa kita rasakan. Jadi kebahagiaan itu bukan hanya sekedar dirinya dapat, enggak. Kalau cuma kebahagiaan dirinya dapat, ini semu dan akan bisa mudah patah. Tapi kalau kebahagiaannya itu ketika orang lain bahagia, disinilah letak dia kebahagiaan. Mendahulukan dibanding dengan kepentingan dirinya, dibanding dengan kelompok, itu bahagia. Berikutnya adalah membuat orang lain bisa seperti dia, itu dia baru. Wahtimamuhu lil muslimin, peduli dengan sesama muslim. Kebahagiaan itu akan Allah benamkan dan sematkan dalam hati ketika dia melihat orang lain berbahagia. Wa mura'atuhu li awqatihi, dan dia perhatian terhadap waktunya, tidak sia-siakan waktunya. Ini yang bisa disampaikan oleh Imam Syatibi. Kita akan coba apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan min alamatis sa'adah, di antara tanda kebahagiaan seseorang. Bahkan ditambahkan wal falah, dan kesuksesan. Annal abda kullama zida fi ilmihi zida fi tawadhu'ihi. Apa dia? Seorang hamba setiap dia bertambah ilmunya, bertambah tawadhu'nya. Bertambah hartanya, bertambah tawadhu'nya. Bertambah kedudukannya, bertambah tawadhu'nya. Artinya tawadhu kunci kebahagiaan. Kalau orang tidak tawadhu, enggak akan pernah bisa bahagia. Punya dia tapi sombong, sombongnya yang menghancurkan kebahagiaan. Punya dia tapi dia takaburnya yang menghancurkan kebahagiaan. Tapi kalau dia punya tapi dia tawadhu gitu, itu yang akan membuat dia bahagia. Karena nggak ada lagi iri dengki, nggak ada lagi saing-saingan yang nggak jelas, nggak ada lagi. Udah tawadhu. Ya, dia selalu membuat dia itu rendah hati. Wa rahmatuhu wa khaufuhu wa hadzruhu. Yang dia dapatkan adalah tadi tawadhu'nya, kasih sayangnya, takutnya, dan waspadanya. Ya, waspada itu terhadap akhirat. Makin tawadhu dengan ilmu, harta, kedudukan yang dia miliki, makin menjadi sumber kasih sayang buat yang lain dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan kedudukan yang dia miliki. Makin takut kepada Allah dan makin waspada terhadap akhiratnya. Supaya apa? Ilmu, harta, dan kedudukan yang dia miliki itu bukan menjadi sesuatu yang menghalangi dia untuk akhirat. Wa kullama zida fi umrihi naqasa min hirsihi. Dan makin bertambah usianya, ingat, makin bertambah usianya, makin berkurang nafsu dunianya. Nah, ini yang penting. Jadi makin bertambah usianya, yang harus bertambah adalah usaha untuk akhiratnya. Makanya tanda kebahagiaan adalah ketika makin bertambah usianya, makin berkurang nafsu dunia. Wa kullama zida fi malihi zida fi sakhaihi wa badlihi. Makin bertambah hartanya, dia makin bertambah pemurahnya, makin bertambah keinginan untuk membantunya. Wa kullama zida fi qadrihi wa jahihi zida fi qurbihi minan nas. Makin bertambah kedudukannya, makin bertambah tinggi jabatannya, makin bertambah kedekatannya dengan manusia. Wa qada hawaijihim wa tawadhu lahum, dan mampu untuk bisa menjadi sumber kebaikan buat orang-orang yang lain. Ini yang bisa saya sampaikan secara singkat, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama, dan mudah-mudahan yang bisa kita sampaikan ini mampu untuk bisa sedikit merevisi lah makna kebahagiaan dan mampu memotivasi kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Wallahu a'lam.